Saudara, berbicara mengenai jodoh, saya mempercayai bahwa tidak salah kalau kita itu mengandalkan petunjuk secara supranatural. Misalnya kita meminta angin puting beliung datang, atau hujan turun, atau petir menyambar, atau meminta tanda bahwa seseorang itu telepon saya menandakan bahwa kalau dia jodoh, ini adalah saya minta tandanya dia telepon saya sekarang. Saudara, saya ingin cerita bahwa dulu saya juga pernah melakukan itu, bahwa saya pernah meminta tanda dari Tuhan ketika saya suka dengan seseorang, dan tanda yang saya minta itu ada 10. Dan amazingnya 10 tanda itu dikasih semuanya. Wah, jangan tanya tanda yang saya minta, saudara, mulai dari hujan turun. Dan saya bilang gini, kalau orang itu memang jodoh buat saya minta tanda dia hari ini sekarang juga telepon saya. Dan itu saya semua ngomong di dalam hati, ternyata beneran itu orang telepon. Ternyata 10-10-nya dikasih. Ujungnya gimana? Ya dia married sama orang lain. Kenapa? Ya karena tidak pernah naksir sama saya. Jadi saya tidak menyarankan kita itu memakai tanda untuk meminta petunjuk dari Tuhan apakah itu jodoh atau tidak. Dan saya juga tidak anti dengan meminta tanda cara supranatural untuk menunjukkan pimpinan Tuhan mengenai jodoh. Kalau soal jodoh, saudara, ya, ada satu prinsip yang saya percaya begini, bahwa Tuhan itu memberikan kita itu hikmat untuk kita itu juga berpikir, mempertimbangkan. Bagi saya, memilih seorang jodoh, satu pasangan, itu seperti kata firman, kalau kamu mau pergi berperang, itu hitung dulu semua konsekuensinya, biayanya, kosnya, sehingga jangan sampai kamu tuh belum siap. Dan saya percaya sebuah pernikahan itu sama seperti ibarat orang juga mau pergi berperang. Kita harus menghitung konsekuensinya. Alkitab juga menuliskan, sebelum kamu bangun rumah, kamu hitung dulu supaya jangan sampai kamu itu malu nanti tidak bisa menyelesaikan. Karena percaya dengan dasar firman Tuhan ini, pergi berperang, menghitung sebelum bangun rumah, maka saran saya kalau memilih soal jodoh, kita memakai hikmat yang Tuhan anugerahkan. Maksudnya gimana? Pertimbangkan semuanya. Saya tetap mempercayai begini, kalau ada orang tua dulu bilang, bibit, bebet, bobot, itu dipertimbangkan. Saya juga mempercayai itu, tapi bukan berarti gini loh Bapak Ibu, keluarganya itu berantakan, berarti anaknya juga berantakan. Dulu saya pernah diginiin, kalau mohon maaf nih kasarnya gini, kalau bapaknya maling, anaknya maling. Saudara, saya tidak mempercayai hal itu ya, karena kita juga bisa membaca di firman Tuhan banyak cerita anak-anak Tuhan yang backgroundnya juga berantakan, tapi mereka justru tokoh-tokoh Alkitab ini orang-orang yang luar biasa di kemudian hari. Tetapi bukan berarti bahwa kita itu tidak mempertimbangkan sama sekali dengan atas dasar nama cinta. Jadi apapun keadaanmu, aku terima apa adanya karena aku cinta. Saudara, bagi saya sebuah pernikahan itu harus dipertimbangkan masa-masa. Karena ketika kita menikah, kita itu bukan hanya menikah dengan pasangan kita, tapi juga kita menikah dengan keluarganya dia. Kita berinteraksi dengan keluarganya dia. Nah, saudara dan saya perlu mempertimbangkan semuanya. Mempertimbangkan, setelah kita pertimbangkan semua, terus kita merasa, oke, aku siap perang, aku siap ambil konsekuensi ini, ya jalanlah. Karena ketika saudara siap dan ketika konsekuensi-konsekuensi yang pernah saudara pikirkan itu diprediksi bakal terjadi, ketika itu terjadi, Anda lebih matang. Nah, kenapa banyak pernikahan aku kecewa mau cerai karena mereka nggak mempertimbangkan ini dulunya. Dan rata-rata mereka bilang begini, aku nggak tahu kalau dia ini dulu orang seperti ini, aku nggak tahu kalau dia ini kasar, kira-kira seperti itu.
Makanya pelajari betul sebelum mengambil keputusan untuk menjatuhkan pilihan kepada seseorang. Itu sebabnya saya menyarankan bagi pasangan-pasangan yang mau jalan ataupun yang sudah jalan dan belum menikah, saya tetap menyarankan pikirkan masak-masak, pertimbangkan semuanya. Misalnya bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang tua, bagaimana cara dia berinteraksi dengan anak-anak kecil, bagaimana cara dia mengelola keuangan, bagaimana tingkat kepelitannya dia, terus dia tipe seperti apa, bersihan apa enggak. Saudara, jadi kalau kita udah mempertimbangkan masak-masak seperti ini, maka kita itu kalau waktu masuki pernikahan itu akan lebih matang, lebih siap. Nah, bagi saya gini, Bapak Gembala saya, Bapak mentor saya pernah ngajarin gini, biarpun kamu menikah dengan orang yang katakan seperti cerita Mr. Bean jatuh dari langit di depan kamu secara supranatural, tapi kalau kamu tuh nggak punya kematangan, nggak punya kesiapan, maka pernikahanmu akan jadi nightmare. Tapi kalau kamu itu menikah, biarpun kamu nggak punya tanda dari Tuhan, tidak ada petunjuk surga, tapi kamu tuh udah punya kedewasaan, kematangan, dan keikhlasan yang luar biasa untuk menerima pasangan kamu apa adanya, maka pernikahanmu pada akhirnya akan menjadi indah seperti di surga. Jadi bagi saya yang penting adalah pelajari semuanya. Kalau begitu kita memerlukan waktu dong Bu, karena kan kalau waktu pacaran kan nggak tahu semuanya, semua pasti jaim, betul. Makanya saya seringkali menyarankan anak-anak muda itu jangan buru-buru pacaran, tapi ambil kesempatan itu mengenali orang, istilahnya orang tuh kayak pakai teropong nih ya, semua itu bertemanlah dengan sebanyak orang, tapi kita teropong nih semuanya, kita teropong gitu loh. Nah kalau memang ada yang, kalau pihak cewek, kalau memang ada yang kita suka, tapi kalau orangnya nggak suka juga mau apa gitu kan, mau kita kejar sampai dia ketakutan juga percuma. Jadi bagi saya yang penting pertama di dalam memilih pasangan, karena pertanyaannya tadi bagaimana saya memilih, saya tetap percaya Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita untuk kita memakai hikmat yang Tuhan berikan untuk mempertimbangkan. Dari contoh Alkitab di mana pasangan-pasangan itu menikah, yang secara supranatural itu satu Adam dan Hawa, karena tidak ada yang lain, itu benar-benar Hawa dibawa kepada Adam. Kalau contohnya Ishak tidak milih, tapi orang tuanya yang dalam tanda kutip memakai keterlibatan supranatural. Tapi selebih dari itu pernikahan-pernikahan yang ada di Alkitab itu mostly adalah mereka memilih dari keputusan bebas. Jadi saya tetap menyarankan pelajarin betul semuanya, pertimbangkan dia punya karakter, jangan love is blind. Kata orang Inggris love is blind. Bagi saya love, kalau love is blind ya. Orang Jawa bilang blind itu gawat saudara. Jadi pertimbangkan semuanya, karena sengeroh-ngerohnya memasuki pilihan sebuah pernikahan itu tetap akhirnya kita dihadapkan pada kenyataan. Karena pernikahan tuh nggak ada ya yang kayak ceritanya di Cinderella yang nggak pernah bertengkar, suami istri itu semua saling mengerti, saling memahami, enggak. Padahal dalam kenyataannya kita harus menghadapi yang namanya pertengkaran, beda pendapat, beda prinsip, itu akan selalu ada. Jadi saran saya, pertimbangan dengan akal sehat. Itu jawaban buat pertanyaan ini. Tuhan memberkati ya.